Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Jumpa lagi dengan Pak Indra. Kita akan belajar di pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran 2. Masih di kelas 5, tema 6, subtema 1. Muatan IPA dengan materi suhu dan panas, dan SPDP dengan materi tangga nada. Mari kita mulai. Anak-anak semua, di pembelajaran 2 ini kita akan belajar IPA tentang suhu dan panas. Perhatikan dua gambar yang ada di tampilan. Yang pertama adalah, ya betul, teh panas. Yang kedua adalah es jeruk. Sore itu, Ayah Siti sedang membaca koran. Di sampingnya juga, Ibu Siti pun sedang membaca sebuah majalah. Siti pun tidak ketinggalan dengan bukunya. Ia asik membaca. Mereka memanfaatkan media cetak untuk mendapatkan informasi. Di meja tamu tampak segelas teh panas yang masih mengepul untuk Ayah. Ada juga es jeruk kesukaan Siti. Pernahkah kamu membuat teh panas atau es jeruk? Menurutmu, apa saja yang diperlukan untuk membuat segelas teh panas? Apa yang kamu perlukan untuk membuat segelas es jeruk? Untuk membuat segelas teh panas, kamu memerlukan beberapa sendok daun teh dan air panas. Sedangkan untuk membuat es jeruk, kamu memerlukan sari jeruk, air, dan es batu. Bagaimana kamu dapat menentukan bahwa air teh itu terasa panas dan es jeruk itu terasa dingin? Dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering mengukur suhu dengan sentuhan telapak tangan. Indra peraba akan mengirimkan informasi ke otak untuk memberitahumu bahwa sesuatu itu terasa panas atau dingin. Nah, betulkah indra peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu suatu benda? Dapatkah kamu menentukan dengan tepat perbedaan suhu antara dua benda dengan menggunakan indra peraba pada telapak tanganmu? Mari kita cari tahu jawabannya. Nah, tentunya anak-anak semua pernah camping ya. Nah, dalam kegiatan pramuka kita biasanya mengadakan persami ya. Nah, indra peraba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Pernahkah kamu pergi berkemah ke daerah pegunungan? Ketika malam hari saat kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu terasa sangat dingin. Dingin. Sehingga kamu memerlukan jaket tebal untuk menghangatkan tubuhmu. Tapi lain halnya dengan penduduk yang tinggal di dataran tinggi, seperti daerah pegunungan. Mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin di pegunungan. Nah, gambar ini terlihat ya, sering sekali kita waktu masuk ke pusat perbelanjaan, kita diperiksa suhu tubuh kita. Hal tersebut membuktikan bahwa indra peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda, karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat dingin suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Jadi memerlukan alat, teman-teman. Perbedaan suhu dan panas. Nah, salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika batang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer.
Satuan panas dinyatakan dengan kalori dan diukur dengan kalorimeter. Nah, anak-anak, ada pertanyaan, mari kita jawab bersama. Apakah judul bacaan di atas? Ya, perbedaan suhu dan panas. Selanjutnya, tulislah kata-kata kunci pada setiap paragraf. Yang pertama, paragraf pertama kata kuncinya adalah indera peraba, panas, dingin, derajat panas. Paragraf kedua apa kata kuncinya? Suhu dan besarannya. Dan paragraf ketiga, panas, suhu, kalorimeter, dan termometer. Itu adalah kata-kata kunci dari setiap paragraf yang tadi kita baca. Nah, nomor 3, buatlah sebuah pertanyaan dengan menggunakan kata kunci yang kamu tentukan dari setiap paragraf pada bacaan di atas. Lalu mintalah temanmu untuk menjawabnya. Nah, yang pertama adalah apa tadi kata kuncinya? Ya, maka kita akan bisa buat apakah perbedaan suhu dan panas, ya. Atau yang kedua, buatlah paling sedikit 2 pertanyaan tentang bacaan yang ingin sekali kamu ketahui lebih dalam. Yang pertama, bagaimana kita dapat mengukur suhu tubuh? Yang kedua, mengapa bila kita dekat dengan api unggun, suhu tubuh kita menjadi naik? Nah, apa yang kamu ketahui tentang panas? Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan suhu atau temperatur? Ya, suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Nomor 3, ceritakan sebuah peristiwa yang kamu alami yang dapat menjelaskan perbedaan antara suhu dan panas. Saat kita berada dekat api unggun, badan kita terasa hangat karena adanya perpindahan panas dari api unggun ke tubuh secara radiasi. Panas dari api unggun menyebabkan suhu tubuh naik. Nah, dari pemahamanmu, lengkapi tabel berikut perbedaan antara panas dan suhu. Mari kita amati. Panas dan suhu. Panas adalah salah satu bentuk energi. Panas dapat diukur menggunakan kalorimeter. Dan satuan panas adalah kalori. Panas dapat berpindah dari satu tempat ke benda lainnya. Suhu adalah besaran. Suhu dapat diukur menggunakan termometer. Satuan suhu adalah derajat Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Suhu tidak dapat berpindah, namun bisa naik dan turun. Jadi itu adalah perbedaan antara panas dan suhu. Paham sampai sini anak-anak? Ya, alhamdulillah. Kita lanjut. Nah, ayo kita amati. Ada apa ini? Ya, surat kabar ya, atau koran. Kalian biasa melihat ini. Ayah kalian sedang baca koran dan mencari informasi. Koran atau surat kabar merupakan salah satu media cetak yang paling lama dikenal dan diciptakan manusia. Surat kabar memiliki banyak informasi yang disediakan oleh pembacanya. Salah satu informasi dalam surat kabar adalah iklan tentang barang-barang kebutuhan masyarakat. Bersama dengan teman sebangkumu, gunakan surat kabar untuk mencari gambar-gambar barang yang sering digunakan keluargamu. Barang tersebut adalah barang yang menggunakan sumber energi panas. Bisa berupa sumber listrik atau sumber panas lainnya seperti baterai. Gambar barang-barang tersebut biasanya terdapat pada halaman khusus iklan pada sebuah surat kabar. Carilah paling sedikit 5 buah gambar yang menggunakan sumber energi panas. Lalu jelaskan kegunaan barang tersebut dan sumber-sumber energi yang digunakan. Nah, tahukah kamu termometer paling pertama kali dibuat yaitu pada tahun 1592 oleh seorang ilmuwan Italia bernama Galileo Galilei yang menggunakan udara dan air.
Pada tahun 1714, ilmuwan Jerman bernama Daniel Gabriel Fahrenheit membuat termometer yang berisi air raksa. Dan pada tahun 1742, ilmuwan Swedia bernama Andre Celsius menemukan termometer yang menggunakan skala ukuran 100. Di Indonesia, termometer yang banyak digunakan saat ini adalah termometer Celsius yang menggunakan ukuran 0 hingga 100 derajat. Wah, ternyata prinsip kerja termometer cukup sederhana ya. Air di dalam botol memuai setelah menerima energi panas. Salah satu contoh penggunaan energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Di Bali, para pembuat gamelan menggunakan energi panas untuk membuat bilah-bilah logam yang digunakan dalam alat tulis gamelan Bali. Wah, menarik sekali itu. Bisakah kamu menceritakan lebih banyak? Tahukah kamu tentang gamelan? Gamelan adalah sekumpulan alat musik tradisional. Setiap alat musik yang ada pada gamelan menghasilkan bunyi yang berbeda. Beberapa alat musik seperti gong dan bonang terbuat dari logam. Dalam pembuatannya, gong dan bonang harus dibentuk dengan cara dipanaskan. Gamelan merupakan untuk mengiringi beberapa lagu daerah yang dimainkan dalam tangga nada sederhana. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan tangga nada? Tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berurutan. Misalnya do, re, mi, fa, so, la, si, do. Ada banyak jenis tangga nada. Di antaranya adalah tangga nada diatonis dan pentatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak nada, yaitu 1 dan setengah. Beberapa alat musik seperti piano dan organ memiliki sistem tangga diatonis. Pada sistem tangga nada diatonis, dalam satu rangkaian nada terdapat 7 nada pokok. Nada ke-8 merupakan pengulangan nada pertama. Tangga nada pentatonis merupakan jenis tangga nada yang hanya memakai 5 nada. Ragam tangga nada pentatonis dibedakan oleh jarak antar nada serta pilihan nada yang didengar berdasarkan nadanya. Ada tangga nada pentatonis yang menggunakan tangga nada jenis pelog dan tangga nada jenis slendro. Contoh alat musik yang menggunakan tangga nada jenis pelog dan slendro adalah gamelan. Selain gamelan Jawa, ada juga gamelan Sunda, Bali, Madura, dan Batak. Tangga nada pelog biasanya menggunakan susunan nada yang berbunyi seperti nada-nada do, mi, fa, sol, dan si. Salah satu lagu daerah yang menggunakan tangga nada ini adalah Gundul Pacul dari Jawa Tengah. Sedangkan tangga nada slendro biasanya menggunakan susunan yang berbunyi seperti nada do, re, mi, sol, dan la. Lagu yang menggunakan tangga nada ini memberi kesan gembira dan lincah. Salah satu contoh lagu dengan tangga nada slendro ini adalah lagu Cublak Cublak Suwong dari daerah Jawa Tengah. Nah, ini adalah lagu Cublak Cublak Suwong. Nanti anak-anak semua bisa cari dan bisa mencoba untuk menyanyikannya. Dan yang ini adalah Gundul Pacul ya. Nanti anak-anak bisa mencari cara untuk menyanyikannya ya. Gundul pacul cul gendelengan gitu. Nanti bisa anak-anak semuanya bernyanyi. Nah, setelah itu mari kita lihat perbedaannya. Nah,
Anak-anak, ini adalah perbedaan lagu Cublek-Cublek Suweng dengan lagu Gundul-Gundul Pacul. Mulai dari asal, tangga nada, arti syair lagu, dan kesan. Demikian anak-anak pelajaran kita pada pagi hari ini di kelas 5 tema 6 subtema 1 pembelajaran 2. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap bersyukur dalam keadaan apapun juga.